Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat kembali bagian yang kedua dari serial tematik kita tentang hidup yang berbuah. Coba kita lihat ya, episode yang kedua, tidak berbuah ditebang Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari apa yang sudah kita pelajari pada saat ini adalah dari episode yang pertama sudah kita lakukan. Sekarang kita masuk pada episode yang kedua, tidak berbuah dan ditebang Tuhan. Coba kita lihat secara bersama-sama. Saudara yang terkasih, ini sudah kita lihat gambarnya di episode yang kemarin tentang sekarang ini adalah pohon anggur. Dia pasti ditanam di kebun anggur, dan di kebun anggur itu kita bisa melihat ada sebuah pohon ara. Ya, nah itu ada dalam Lukas pasal 13 ayat 6. Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi ini adalah pohon anggur di kebun anggurnya, dan juga dia punya pohon ara. Ya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Ya, jadi sudah tanam susah-susah, kemudian tidak ada. Ya. Lalu pada ayat 7 dikatakan, ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Istilah yang dipakai adalah tebanglah pohon ini, bukan dikutuk. Tebanglah pohon ini. Sudah susah-susah dipelihara. Nah, apa yang kita coba lihat dari kata yang tumbuh? Nah, kata tumbuh dari kata pepiteumenen artinya planted, ditumbuhkan di situ. Dan ini adalah bentuknya dari perfect participle medial atau pasif. Artinya apa? Ini sudah dilakukan. Bukan baru sekarang akan ditumbuhkan. Tidak, sudah ditumbuhkan dari 3 tahun yang lalu. Tetapi sampai dengan sekarang dia belum menunjukkan hasil atau buah yang ditentukan. Sudah dilakukan partisiple, kemudian pasif. Jadi memang dia yang ditumbuhkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari artinya, ini artinya dari kata pepiteumenen, ini artinya ditanam, diberi pupuk, bertumbuh, dia pohonnya naik bertumbuh. Tapi ketika akan berbuah atau dinikmati, ini enggak ada. Sedangkan ini bicara pohon ara, sedangkan pohon anggurnya semua tetap sama. Jadi tanah itu tanah yang subur. Yang bermasalah adalah di pohon ara. Nah, ini satu gambaran yang kita bisa lihat dari Lukas. Nah, kita coba membandingkan lagi dengan Yesaya pasal 5 ayat 1. Ya, dikatakan bahwa aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Berarti tidak ada masalah dengan tanah karena ini lereng bukit yang subur. Tapi dikatakan lagi ayat 2, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara pada jaga di tengah-tengah dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Nah, kata buah anggur yang asam ini disebut dengan wild, ya, anggur liar atau anggur yang beracun. Ini anggur yang tidak baik. Sudah dilakukan dengan baik, tapi hasilnya juga tidak baik. Coba kita lihat kata laasof, ya, to bring forth, artinya apa? Ini adalah menciptakan, dia membentuk, dia membangun, dia menghasilkan. Artinya ini adalah kebun anggur yang betul-betul dia sudah tanam pohon anggur itu, dia bentuk dengan cara memberikan jalur-jalur hidup pohon anggur itu, dia bangun itu, dia berharap bisa menghasilkan, tapi nyatanya tidak menghasilkan. Nah, kalau dari dua ini, Lukas 13 dan Yesaya pasal 5 kita bandingkan, sebenarnya Lukas itu bicara tentang pohon ara di tengah pohon anggur.
Sedangkan Yesaya pohon anggur di kebun anggur. Sama-sama tanaman yang ditanam di lahan tertentu, bukan sembarangan, bukan pinggir jalan. Kemudian bicara tentang harapan, harapannya di Lukas itu dikatakan ia menghasilkan buah ara yang bermanfaat. Sedangkan di Yesaya dikatakan ia menghasilkan buah anggur yang nikmat. Ya, sama-sama butuh buahnya. Ya. Kemudian kalau lihat dari kondisi tanah yang subur, dua-duanya tanah yang subur di lereng bukit yang subur, ya, atau di kebun anggur yang memang dispesialkan subur untuk pohon ara itu. Tetapi yang terjadi tidak bisa. Selama 3 tahun pengelolaan, kerja keras dari tukang pohon ara itu, tukang kebun yang memelihara pohon ara itu tidak ada hasilnya. Kalau yang di Yesaya dia sudah cangkul, dia sudah buang batu, bibitnya bagus, dia pasang lagi menara penjaga. Artinya menara penjaga itu menara yang dipakai untuk menjaga akan kebun itu, sehingga kebun itu terpelihara dengan baik. Bahkan dia sudah siapkan tempat untuk memeras anggur. Semua sudah disiapkan, effort yang dilakukan dengan luar biasa. Tetapi anggur itu tidak sesuai dengan harapan. Karena hasilnya, kalau pohon ara tadi tidak menghasilkan buah, kalau ini adalah anggurnya asam, wild, liar, anggur liar. Nah, konklusinya adalah Matius pasal 7 ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini sudah harusnya, ya, kesimpulan kita menunjukkan bahwa dua-dua ini tidak menghasilkan sesuatu yang baik bagi pemilik kebun itu, ya, sehingga mereka akan dibuang, ditebang dan dibuang ke dalam api. Kalau kita melihat dikatakan dalam Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuangnya ke dalam api. Ya, kata-kata yang dikatakan dengan poion karpon artinya tidak memproduksi akan buah yang baik itu, tidak menghasilkan buah itu ditebang, dibuang, ya. Dan itu dalam gramatikalnya dikatakan present participle active. Artinya apa? Sekarang juga kalau dia tidak menghasilkan, ya sudah ditebang, dibuang. Sekarang juga. Kalau didapati tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan, sekarang juga ditebang, dibuang. Ya. Dan orang yang itu adalah dia pasif, artinya apa? Dia ya sudah, dia langsung dipotong, ditebang, selesai. Ya. Dan itu dikatakan aktif, artinya apa? Penjaga itu harusnya memotong itu, membuang itu. Nah, ini seperti ini. Kalau yang berbuah tidak ditebang karena dia menghasilkan buah. Tetapi yang tidak berbuah ditebang, selesai, jadi kayu bakar karena dimasukkan dalam api, dibakar. Saudara yang terkasih, ini menggambarkan apa bagi kita dalam kondisi kita seperti saat ini. John MacArthur berkata dengan bagus seperti ini. Instead of symbol of prosperity and peace. Jadi alih-alih bahwa ini menjadi simbol dari prosperity, ya, kemakmuran dan kedamaian, tidak, ya. John MacArthur katakan ini, the vine and the fig tree have become visual reminders of divine judgment. Bahwa ini semua, mau pohon ara, mau pohon daripada anggur, ini mau menunjukkan kalau engkau tidak berbuah, divine judgment itu akan nyata dalam kehidupanmu. Penghukuman Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Ini bukan bicara tentang prosperity, kemakmuran, kedamaian, tidak. Hukuman Tuhan yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak menghasilkan buah yang baik. Ya. Lalu ada dikatakan the lesson of year again, 1 year again, 1 tahun lagi. Jadi kata-kata daripada si penjaga ini berkata 1 tahun lagi Tuhan. Itu sebenarnya mau menggambarkan apa? Menurut MacArthur berkata begini. The individual is that borrowed time of is not permanent. Bahwa individu, tiap-tiap orang itu sebenarnya meminjam waktu yang tidak permanen, yang sebentar saja waktunya. Ya.
ada God's patience has a limit. Tuhan punya kesabaran ada batasnya. In the parable, the vineyard owner grants another years of life to the tree. Jadi memberikan kata-kata bahwa si owner ini memberikan waktu bagi si pokok anggur ini untuk apa? Dibuat supaya dia berbuah lagi dengan cara dipupuk dan sebagainya. Itu in the same way, dalam hal yang sama adalah God in His mercy grants us another day. Artinya Tuhan itu memberikan satu keleluasan lagi, satu hari-hari yang lain, another hour, jam-jam yang lain, another breath, nafas hidup yang lain. Nah, John MacArthur mau katakan bahwa kata-kata 1 tahun itu bukan dalam pengertian dia memberikan keleluasan yang luar biasa bagi si pohon ini supaya bertumbuh punya waktu yang cukup lama. Tidak. Sebenarnya Judgment Day itu sudah akan datang, penghukuman Tuhan sudah akan datang. Dan dia mau katakan bahwa sebenarnya itu hanya hari-hari yang Tuhan kasih. Saat ini kita nikmati. Oke, hari-hari ini Tuhan berikan. Atau bukan hanya itu, karena kasihnya dia kasihkan kita bukan hanya another day, another hours, another breath. Nafas, tarikan nafas kita yang kita punya saat ini. Ya, atau jam-jam yang akan kita nikmati ke depan. Dia berikan itu kesempatan. Bicara dengan kesempatan yang istilahnya sangat-sangat harus kita waspadai. Tidak bisa kita bilang, oh masih 1 tahun, gampang, tidak. Tapi itu waktu-waktu yang benar-benar mepet. Yang harusnya kalau kita mau berbuah, lakukan itu dengan sungguh-sungguh berbuah. Artinya ada sebuah harapan. Tetapi harapan yang begitu sangat-sangat Tuhan berikan. Dan engkau harus hati-hati dengan harapan. Bisa hari-hari ke depan. Bisa jam. Bisa tarikan nafas kita. Tuhan bisa selesaikan semuanya. Saudara, ini mau bicara tentang waktu yang Tuhan beri itu begitu luar biasa dan jangan disepelekan. Saya mau menyatakan ini dalam sebuah film yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan di dalam kita yang lain ya, tentang film ini. Ini adalah film tentang Final Destination ya, yang bicara tentang ini Alex tiba-tiba sudah masuk di dalam pesawat. Dia ditawari, diminta, ayo kita tukar tempat ya. Alex ini jadi kebingungan. Kenapa dia bingung? Dia cek fakta bahwa beberapa menit yang lalu dia merasakan semuanya ini, di mana pesawat ini akan meledak. Dia mengalami suatu waktu di mana pesawat itu dia naik dengan nyaman, dia buka itu dan kuncinya itu tidak bisa berfungsi. Dia cek ulang lagi bahwa apa? Dia tadinya dalam beberapa menit yang lalu dia sepertinya seolah-olah ada di pesawat itu dan pesawat itu meledak. Dan dia seolah-olah dibalikan waktunya lagi, kesempatan lagi untuk apa? Dia harus keluar dari pesawat itu. Dan ini kalau beberapa teman-temannya yang ikut juga, dan dia bikin ribut di bandara karena temannya ada yang tidak terima dan mau marahin dia, gitu. Mau berantem dengan dia. Dan akhirnya pilot mengatakan mereka nggak boleh ikut pesawat itu karena bikin kacau. Ya. Tapi akhirnya ini yang dengan sengaja percaya bahwa Alex bahwa pesawat itu akan meledak sehingga dia keluar. Nah, ini mereka beberapa orang saja yang tidak ikut dalam pesawat. Dan akhirnya ada 2 guru dan 1 orang harus ikut karena membawa rombongan. Nah, akhirnya yang ibu gurunya mengalah dan suruh yang prianya ini untuk naik pesawat. Ya. Dan ini temannya yang ngajak berantem Alex. Katakan, aduh, mereka sudah berangkat. Kita kehilangan kesempatan. Dan Alex bilang, saya melihat pesawat itu meledak. Dan saya dikembalikan waktu sebelum pesawat itu berangkat.
sehingga dia pakai waktu itu untuk keluar dari pesawat. Temannya masih nggak terima karena dikatakan bahwa Alex ini membuat mereka terlantar dan tidak bisa berangkat ke Paris. Dia seolah-olah merasa pesawat itu meledak. Dan diprotes sama temannya ini, ya, karena dia memimpi buruk, lalu kenapa mereka semua ikut ya? Karena mereka berantem gara-gara dia berontak memang Alex bahwa pesawat itu akan meledak. Ketika mereka sedang berantem seperti ini, pesawat itu sudah berangkat. Dan apa yang terjadi? Langsung meledak. Ya. Dan pesawat itu dengan teman-teman mereka mati dalam ledakan pesawat. Yang Alex sengaja keluar untuk supaya dia tidak ikut di dalamnya dan mati bersama teman-teman. Semua yang waktu itu kaget, loh, apa yang dia lakukan itu benar ternyata. Bahwa Alex pengen keluar karena memang pesawat itu akan meledak. Dan meledak dengan semua teman-teman. Saudara yang terkasih, ini adalah waktu yang kita sekarang ini hidupi, waktu yang sangat berharga. Ya, seperti Alex ini, ya, dia mendapatkan waktu yang luar biasa untuk kembali dia merenungkan akan hidupnya supaya apa? Dia tidak mati dalam kecelakaan itu, tetapi dia tetap selamat. Saudara, kita akan melanjutkan ini semakin menarik ketika apa? Kita harusnya berbuah di segala musim kehidupan. Ini episode yang ketiga. Dan saya berharap semua kita bisa ikutin terus apa yang Tuhan ingin sampaikan dengan tematik berbuah ini. Saya rasa dahsyat sekali. Saya merenungkannya dengan luar biasa bersyukur Tuhan membawa saya untuk memikirkan ini. Saya berharap ini semua menjadi bagian kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membawa hati kita semakin dekat Tuhan, semakin tidak menyia-nyiakan hidup kita, semakin menggunakan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.